Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan processing jaringan histologi. Tahapan processing jaringan histologi di sini ada 8. Yang pertama ada fiksasi, kedua ada dehidrasi, ketiga pembeningan, keempat pembenaman, kelima pengecoran, keenam pengirisan, ketujuh pewarnaan, dan kedelapan pelabelan. Yang pertama ada fiksasi. Fiksasi atau pengawetan itu stabilisasi unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlalu berpindah atau mengalami perubahan selama prosedur selanjutnya. Untuk mempertahankan komponen sel atau jaringan agar tidak mudah rusak dan mengalami perubahan. Nah, tujuan fiksasi ada 3. Yang pertama mengawetkan jaringan, kedua mengeraskan jaringan, dan yang ketiga menghambat proses pembusukan dan autolisis. Di sini ada larutan fiksasi. Ada 5 larutan, yang pertama ada aldehida, kedua ada merkuri, ketiga ada alkohol, keempat ada oxidizing agents, kelima ada pikrat. Lalu ada alat dan bahan, yang pertama ada wadah, kedua label, ketiga pensil, dan bahannya itu bahan fiksasi. Prosedurnya yang pertama, sampel jaringan dibagi menjadi 3, yaitu besar, sedang, dan kecil. Terus yang kedua, jaringan yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam kaset, seperti yang digambar. Yang ketiga, kaset yang berisi jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan fiksasi. Yang keempat, inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Dan yang kelima, selanjutnya dilakukan proses dehidrasi. Yang kedua ada dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan tersebut dapat diisi oleh parafin, sehingga dapat diiris tipis. Tujuan dehidrasi adalah agar seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat isi dengan molekul parafin. Larutan dehidrasi ada 3, yang pertama ada alkohol, yang kedua ada sukrosa 20%, yang ketiga ada metil alkohol atau spiritus. Ada alat dan bahannya. Yang pertama, alat untuk pemrosesan, yang kedua pinset untuk ambil jaringan, yang ketiga pensil, yang keempat label, dan bahannya bahan untuk dehidrasi. Prosedur dehidrasi, yang pertama siapkan wadah berisi bahan dehidrasi sebanyak 5 tempat. Yang kedua, isi masing-masing wadah dengan alkohol dari 50%, 70%, 80%, 90%, dan alkohol absolut. Yang ketiga, sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir hingga bersih dari larutan fiksasi. Yang keempat, masukkan sampel jaringan yang telah dicuci ke dalam wadah yang berisi alkohol 50% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Dan dilakukan sampai sampel jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol 90% selama 3 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Setelah dari wadah alkohol 90%, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi alkohol absolut selama 1 jam, yang mana setiap 1 jam sekali alkoholnya diganti. Selanjutnya dilakukan proses clearing. Selanjutnya, clearing atau pembeningan. Clearing merupakan suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantinya dengan suatu larutan yang akan berkaitan dengan parafin. Tujuan clearing itu agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Lalu di sini ada larutan clearing. Yang pertama ada kloroform, kedua ada benzena dan silena, ketiga ada cedarwood oil, keempat ada benzil benzoat, dan kelima ada metil benzoat. Di sini ada alat dan bahannya. Alatnya ada 4. Yang pertama wadah untuk tempat pemrosesan, kedua pinset untuk ambil jaringan, ketiga pensil, keempat label, dan bahannya bahan untuk clearing. Lalu masuk ke prosedur. Yang pertama, siapkan 2 wadah yang masing-masing berisi larutan clearing dengan label clearing 1 dan clearing 2. Yang kedua, ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi dengan menggunakan pinset. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Yang keempat, ambil jaring dari wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset. Yang kelima, masukkan ke dalam wadah clearing 2 selama 30 menit. Selanjutnya, ada impregnasi atau pembenaman. Pembenaman merupakan proses pengeluaran cairan pembening atau clearing agent dari jaringan dan menggantikannya dengan parafin atau bahan plastik.
Tujuan pembenaman yaitu agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening karena sisa cairan pembening akan mengkristal dan sewaktu dipotong menyebabkan jaringan jadi mudah robek. Ada 3 zat impregnasi. Yang pertama, parafin cair panas, kedua paraplas, ketiga plastik. Ini alat bahannya. Yang pertama ada wadah untuk tempat pemrosesan, lalu ada pinset untuk ambil jaringan, pensil, label, oven, dan bahannya parafin atau paraplas. Prosedur impregnasi. Yang pertama, ambil jaringan dari proses akhir clearing. Yang kedua, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair. Yang ketiga, masukkan ke dalam inkubator seperti di gambar dengan suhu 56 derajat Celcius sampai 59 derajat Celcius. Yang keempat, inkubasi minimal 2 jam. Selanjutnya ada blocking atau pengecoran. Pengecoran adalah proses pembuatan blok preparat dengan menggunakan bahan dari parafin. Tujuannya itu agar mudah diiris saat dipotong dengan mikrotom. Ini alat dan bahannya. Ada alat pencetak dapat berupa besi berbentuk L atau cetakan. Lalu ada pinset, teko untuk menuang parafin, label, pensil, dan bahannya parafin atau paraplas. Lalu prosedurnya ada 2 cara. Yang pertama ada cara lama dengan menggunakan potongan besi berbentuk L seperti di gambar. Dan ini cara yang kedua yaitu cara baru dengan menggunakan cetakan dari plastik dan piringan logam. Dengan cara ini, histoplat dari plastik diletakkan di atas piringan logam atau seperti cetakan membuat es batu, seperti di gambar. Selanjutnya, ada sectioning atau pengirisan. Sectioning adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuannya agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan direkatkan pada gelas objek. Alat dan bahannya ada mikrotom, pisau mikrotom, waterbath, gelas objek, blok parafin, sengklet atau kuas, dan bahannya zat pelekat dapat berupa albumin dari putih telur. Lalu prosedurnya di sini ada persiapan pisau mikrotom, yang kedua persiapan gelas objek, yang ketiga persiapan waterbath, yang keempat persiapan kuas. Nah, tekniknya yang pertama, rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya mikrotom. Yang kedua, letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya. Yang ketiga, atur ketebalan potongan yang diinginkan. Biasanya dipakai ketebalan antara 5-7 mikrometer. Lalu, yang keempat, gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis, seperti di gambar ya. Yang kelima, pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sengkelit atau kuas ke dalam waterbath yang temperaturnya diatur 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan biarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. Yang keenam, setelah pita parafin terkembang dengan baik, tempelkan pita parafin tersebut pada gelas objek yang telah di-coated dengan cara memasukkan gelas objek ke dalam waterbath dan menggerakkannya ke arah pita parafin, seperti di gambar ya. Lalu, yang ketujuh, setelah air kering dan pita parafin telah melekat dengan kuat, simpan gelas objek berisi potongan parafin dan jaringan sampai saatnya untuk diwarnai. Selanjutnya, staining atau pewarnaan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Tujuannya itu agar terjadi proses timbulnya warna pada jaringan. Nah, pewarnaan hematoksilin eosin atau HE ini digunakan 2 macam zat warna, yaitu hematoksilin yang berfungsi untuk memulas inti sel dan memberikan warna biru atau basofilik, juga eosin yang digunakan untuk memulas sitoplasma sel dan jaringan menyambung, dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Lalu ada alat dan bahannya, ada preparat hasil dari sectioning, terus ada staining jar atau rak pewarnaan, terus ada cover glass. Bahannya ada pewarna hematoksilin eosin, ada alkohol 95%, 90%, 80%, 70%, ada silol,
dan Kanada balsam. Prosedurnya yang pertama, preparat hasil sectioning menggunakan staining jar dimasukin ke dalam silol 1 dan silol 2 menggunakan staining jar sampai parafin hilang dari preparat atau depavinasi. Kurang lebih masing-masing 5 menit. Yang kedua, masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari 90%, 80%, 70%, 50%, dan air masing-masing 3 menit atau hidrasi. Yang ketiga, masukkan dalam larutan hematoxylin selama beberapa menit, bergantung pada umur hematoxylin yang kedalaman warna yang diinginkan. Yang keempat, bilas dalam air mengalir sampai warna biru air menghilang. Yang kelima, observasi di bawah mikroskop. Jika masih terlalu biru, cuci lagi di air mengalir selama beberapa menit. Yang keenam, masukkan ke dalam larutan eosin selama beberapa menit. Yang ketujuh, masukkan ke dalam alkohol dengan gradasi naik dari 50%, 70%, 80%, dan 90%, masing-masing 3 menit atau dehidrasi. Yang kedelapan, masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing 3 menit. Dan yang terakhir, ambil preparat dan tutup dengan kaca penutup yang diberi Kanada balsam atau entelan. Yang terakhir ada labeling atau pelabelan. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, asal sampel, tanggal pembuatan, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lain. Langsung masuk ke alat dan bahan. Ada label, spidol, dan bahannya preparat hasil staining. Prosedurnya di sini yang pertama ambil preparat hasil pewarnaan. Yang kedua, tulis label sesuai dengan identitas pasien. Yang ketiga, tempelkan preparat seperti di gambar. Selesai penjelasan tahapan processing jaringan histologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.